nikmat membawa nikmat rasanya. Bagaimana nikmatnya? Seperti ketika Acuk bertemu dengan Aceh dalam satu selimut. Itu 100 hari. Ada tanda 40 hari. Tanda 40 hari yang bagaimana Ustaz? Perhatikan. Riolo nih Pak ditarika pinapa digapai. Betul tidak? Ini bangia ko sariangki. Nasa papaji bangia. Alhamdulillah malam Jumat. Ngapa memang pada bangi juga Bu? Bagus gitu? Iya. Bagaimana Ustaz 40 hari? Anak kira pencipta. Bergetar kita punya pusat. Anak kiri pencipta tembus ke belakang. Tapi dia tidak sakit. Berbeda dengan orang yang mau melahirkan, goyang dia perutnya, tembus juga ke belakang. Betul tidak Bu? Ibu pernah rasakan tuh? Iya, goyang di depan, tembus sakitnya ke belakang. Saya perlu tanya ibu karena saya tidak pernah rasakan. Iya. Jadi negeri pencipta kapan datanya? Juga menjelang sholat asar atau sesudah sholat asar. Dan bagaimana rasanya? Ali bin Abi Thalib berkata, seperti peluru sedang ditembakkan. Ya. Jadi nikmatnya itu seperti peluru sedang atau sudah ditembakkan. Tak. Nikmat sekali. Maka banyak yang meminta, ya Allah, kenikmatan yang menghantarkan saya ke dunia. Maka ya, panggillah aku pulang dalam bentuk juga kenikmatan. Jadi ada yang berpendapat, salah seorang ulama tasawuf, Bapak Ibu, ya, kalau ada orang meninggal, walaupun secara syariat dia sedang junub, tapi bukan berzina. Dia sedang junub, lepas dia ruhnya dicabut tapi keluar spermanya, itu meninggal dalam bentuk kenikmatan. Terus ada yang 7 hari. Ibu perlu ini ibu tahu supaya besok lusa kalau tidak berurut ini tanda Pak kalau datang ya. Imam Al-Ghazali itu Pak salah satu ulama yang dia bungkus sendiri dirinya kain kapan baru meninggal. Iya. Imam Al-Ghazali itu dia mandikan sendiri dirinya. Kemudian dia ambil dari wudhu. Dia bungkus dirinya kain kapan baru dicabut nyawanya oleh malaikat. Kenapa? Nah tahu kita tanda kematian. Maka ada yang tanda 7 hari. Kapan datangnya 7 hari itu Bapak Ibu sekalian tahu? Yakni seperti ada yang tusuk tulang sulbiata jarum, sakitnya tembus di ubun-ubunta. Tembus di ubun. Maka ketika datang ini, maka Bapak Ibu sekalian jangan lepas dari zikir hati. Zikir hati. Allah, 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 Allah. Biar tidak diucap tapi kesadaran. Tapi bukan berarti datang pilih tanda baru kita ingat Allah. Tidak. Karena tidak semua diberikan tanda, maka biasakanlah lisan hati kita ingat Allah. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah akhiril kalam dakhalal jannah." Pawangi pilangiriangi tau matea kanangi la ilaha illallah. Ina yang kanangi la ilaha illallah, baik secara lisan ataupun sekedar hanya nakanangi lalanatina, maka tapkat to nyawana makna sabone surukan. Makanya tabi pun niat tau amadang, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pun niat tau amadang niat mi malaikat mau kari sampinna. Tapi Bapak Ibu usahakan tiaki gegere riampina anjo tau amadang nga tiaki ngeruki rong
Antumit ulama atau pandrita tak riolo na ajarkan ki supaya akule niat tung ngaji riampikna supaya anjo setan ngalapa kabiling-bilingnya dinanak repese. Nah, sabab perjuangan orang mukmin yang paling berat tak kalah dalam keadaan sakarat, Bapak Ibu sekalian, datang semua itu ya. Dedengkotnya itu iblis, jago-jagoannya iblis, setan datang semua. Niat batu na pasingkam mata jakna baginena. Nah kana odaing hinak kemini sallo makukutayang. Ya. Nah, sabab riolo muterang baginena almarhum Bapak Harsa. Ada kemungkinan datang itu setan, dia samakan wujudnya dengan istrinya. Nah karena daeng, selalu makutayang, oh daeng, ya minawam aku. Makanya kita harus ngaji-ngaji. Ustaz, kenapa mesti harus yasin? Tidak mesti harus yasin. Cuma kenapa kebanyakan yasin? Begini, karena kalau yasin nane niatkan ikodom barakakna anjo taula mate atau amma danga ya Allah barakakna ini yasin, mudah-mudahan engkau mudahkan proses sakaratul mautnya ya, maka dibaca yasin. Keutamanya yasin, siapa yang baca yasin sama dengan dia tamatkan ya, diberikan keutamaan pahala sama dengan 10 kali tamat Al-Qur'an. Makanya yasin pun nanti ya kiasin lah sahabat sangka-sangka lebat kita kibaca yasin jarai kibaca anda apa-apa kulhu nggak apa-apa kul walau saja triple kul itu saja kita baca, yang penting kita mengaji di situ teki ngaruki iya makna sakat topi nyawana Bapak Ibu nampaki ngaru. Siapa sih yang tidak sedih kalau orang tua yang meninggal, betul tidak? Ngapa nih? Diam. Tidak ada apa itu sebentar kue. Ya, duduk anak so. Ya. Kebiasaan niat kejarian. Ada pengalamanku Bapak Ibu, ada tetangga yang mau meninggal. Pergi ke salat subuh di Masjid Baitul Hasib Ustaz BPK. Begitu menuju masjid nataham ako dong. Ustaz, mantan saya kironge. Apa ini kamak nih? Mantan saya mari bala. Apa? Amakku ko dong Ustaz. Sementara sekarat. Iko dong. Siapa nana sekarat? Naga dari bangi Ustaz. Tetetan orang mulai. Dari masuk mak kuliah. Ternyata betul nyawa sudah di kerongkongan dengan posisi napas tas cak domi. Akhirnya ku kanan ni aja anak kurang nenan nikah. Ya mana anak kurang nenan anak ada Ustaz. Di mana? Itu di bawahnya tangga. Apa na pare? Amak na sakarat, ayo anak na main game. Naudzubillah. Ane kama minana kama kaman ni bo. Katetonya pakamay. Karena mulai anak-anak sangi HP mami nu sarengi, HP mami nu sarengi, HP mami nu sarengi. Dari moteran kisah na mamadang ki, tina na peduli ki, HP na mami, na tina na lagi kimadang, iya kasing-kasing gini ki, oh acho, tina tu na piwali, ngapay takala na janjang HP na, betul tidak? Ada anak-anak begitu sekarang, di sini, ada, yang mana ya orangnya? Apiti jodoh kenapa kau pakam mah? Bukan Andrin nih kau. Tenana no kamasay nga ma no lamotera mo ko ma no terakhir mi mama no ini. Ade terakhir mi mama no. Pangkusay ko do mama no. Sini ko de pangku mama. Barulah dia datang pangku mama. Ade pangku mamamu. Doakan dalam hatimu ridho tulus ikhlas, biarlah saya yang baca yasin karena kurci niki keadaan